Oke, kita lanjutkan diskusi kita. Ini semakin panas. Tadi Bung Rey mulai dengan slow, sekarang sudah mulai panas begitu. Nah, saya ke Bung Sem dulu. Nah, Bung Sem tadi memperlihatkan bahwa memang ini sudah sangat serius karena itu persis yang kita lawan waktu reformasi. Sebahaya apa sih sebetulnya yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini? Ya tadi Pak, kita kali ini jadi sama-sama lah. Karena kalau 98 kita jelas itu Pak Harto itu militer, backgroundnya ya kan, tentara, jenderal. Ketika dia otoriter, militeristik, kita enak gitu. Nah Pak Jokowi ini kan tidak. Belum lagi banyak kita ini kan memberhala Pak Jokowi ini ya selama 2 periode ini kan, karena memang kesuksesan dia, termasuk saya tuh ya toh? Oh ya, kalau ngomong soal saya bangga betul dengan dia mendobrak. Ngomong soal kesuksesan Pak Jokowi, sampai hari ini saya kira masyarakat di kampung-kampung itu bangga betul sama Pak Jokowi gitu. Sampai sekarang memang kita nikmati lah ya. Keberanian dia dan mendobrak infrastruktur. Itu diakui gitu. Ya, apalagi Pak Jokowi itu naik setelah Pak SBY tidak melakukan apa-apa di 10 tahun di infrastruktur. Lalu Pak Jokowi melakukan sesuatu. Bayangin ada teman saya ngambil S3 di UI, dia mengkaji tentang dana infrastruktur zaman Pak SBY 10 tahun itu sama dengan zaman Pak Harto. Berarti kan do nothing ya. Nggak melakukan apa-apa dia. Lalu Pak Jokowi investasi setiap tahun 500 triliun. Ya kan? Oke, dan itu kita apresiasi. Ya, itu membuat kita jadi tersamar ketika Pak Jokowi melakukan tindakan yang kira-kira membuat kita terganggu. Misalnya nepotisme tadi. Dan ini rata-rata pendukung Jokowi ini ya? Iya, saya mendukung meskipun tidak pernah karena waktu itu saya lagi di luar. Ya, saya milih Jokowi. Ya, saya milih Jokowi. Dan kita bangga lah, kita bangga punya Jokowi yang seperti saya, Pak. Tapi sekarang apa yang membuat sekarang Bung Sem ini merasa bahwa Pak Jokowi sudah bahaya betul bagi demokrasi kita? Bung Jojo, Bung Rey, ini kan kita mengalami 98. Di otak kita, di hati kita ini masih ada memar, Pak. Memar 98 itu. Luka itu belum luka itu belum sembuh ya? Iya, meskipun tidak luka, tapi memar aja itu. Oh, memar aja? Iya, kita tetap ingat, Pak. Luka dalam kan? Ya, luka dalam waktu itu. Nggak berdarah tapi luka dalam. Bahwa kita nggak sempat seperti teman kita Herman hilang misalnya dan sebagainya. Tapi kan kita mengalami memar itu, traumatik itu ada Pak di kita Pak. Jadi begitu praktek ini muncul kembali, kita punya kesadaran diri. Nah, maksud saya begini, ini kan kita diskusi supaya masyarakat yang di level paling bawah itu mengerti apa yang membuat kita menganggap bahwa ini sangat berbahaya yang dilakukan oleh Pak Jokowi terakhir ini. Kan itu yang mesti dijelaskan, dinarasikan secara lebih clear biar masyarakat kita memahami. Jadi apa kira-kira? Jadi gini, satu yang Bung nepotisme itu kan abstrak ya, tidak langsung karena nepotisme harga cabai naik, tidak, ya kan? Nepotisme membuat langsung ongkos angkot kita naik, enggak. Tapi akibat nepotisme itu selalu tadi yang Bung Rey sampaikan, ada kolusi, ada korupsi. Akibat itu mau nggak mau ekonomi kita yang katanya baik-baik aja pasti memburuk. Kenapa memburuk? Karena high cost. High cost ekonomi ini membuat tidak ada investasi lagi, Pak. Akan berhenti. Investasi yang sudah ada merugi. Maka ujung-ujung nanti di titik tertentu terjadilah harga melonjak. Terjadilah kesusahan mendapat akses pangan, kesusahan mendapatkan akses yang lainnya, termasuk pekerjaan dan sebagainya. Akibat itu, Pak, memang rakyat kadang-kadang terlihat di mata kepalanya ketika saat puncaknya. Tapi kan kita nggak ingin seperti itu, Pak. Sebelum sampai pada puncaknya, seperti kasus 97, di mana dolar kita bisa lompat terbang tinggi sekali, lalu kita terpuruk langsung, ya bunga bank bisa 60%, itu kita ingatkan, jangan. Kalau kita ke sana, Pak, Bapak bisa tanya, semua teman-teman di dunia kerja, profesional, di dunia usaha, Pak, hari ini, semua sama, Pak. High cost ekonomi itu kalau dulu di alaman kita ini kan kita aktivis nggak berdasarkan itu Pak dulu bergeraknya Pak. Tapi karena sekarang kita sudah di dunia kerja, kita sudah bukan lagi aktivis. Kita dengarkan dari teman-teman, high cost ekonomi itu penting Pak sekarang jadi isu. Kenapa? Karena tahun depan itu mau nggak mau bukan lagi wacana efisiensi Pak. Efisiensi sudah kejadian. Contoh hari ini Pak produk Unilever berapa hal seperti Sunsilk itu sampai ke wholesaler Pak, marginnya 0 Pak. Bagaimana orang disuruh berjualan dengan margin 0? How survive? Kenapa bisa begitu?
Karena efisiensi, Pak. Mata rantai itu makin berkurang, Pak. Lah, nepotisme itu menambah mata rantai di politik, Pak. Ini kan berlawanan, Pak. Makanya kalau kita lihat, kita cermati, jujur ya, sekarang kita cermati angka-angka bursa saham kita. Di pandemi aja biru, Pak. Bursa saham Indonesia top. Pandemi, Pak, 2 tahun lebih. Begitu diumumkan nama Gibran, Pak, merahnya berhari-hari, Pak. Dan langsung anjlok ya. Anjlok. Tadi, Pak. Karena nepotisme, dinasti politik, korupsi, KKN, itu di mata investor, di mata pelaku usaha, high cost ekonomi. Nah, tahun depan bukan lagi wacana, harus terjadi efisiensi. Kalau enggak, Toyota Astra tutup. Kalau enggak, retail besar tutup lagi. Kalau enggak, yang lain. Nah, mereka memandang kalau naiknya pemimpin yang model high cost ekonomi, maka mereka akan selesai. Oke, ini udah jawab. Saya ke Bung Rey dulu. Bung Rey. Kalau yang itu kan Samla ya. Ya. Ini saya ingin lebih agak mendarat supaya mudah ditangkap oleh masyarakat. Bung Rey menganggap ini bahaya yang dilakukan Jokowi ini karena Pak Jokowi memperjuangkan anaknya menjadi calon wakil presiden kah atau apa? Iya, karena dinasti tadi. Dia mau memperjuangkan atau dia tidak perjuangkan tapi dia merestui, sama aja. Karena sebagai negarawan mestinya, beliau kan bisa bersikap seperti Habibie dulu. Ya kan, sebetulnya begitu banyak contoh-contoh lah yang kita sebutkan. Ya, kalau kita lihat para pendiri bangsa kita misalnya, kan nggak ada itu yang drive anaknya untuk jadi politisi tertentu gitu. Mereka membiarkan aja natural dan sebagainya gitu. Nah, ya saya kira yang paling dekat dengan kita itu ya peristiwanya Pak Habibie. Nah kan kalau Pak Habibie kan 99 ditolak tuh sama partai. Kita mulailah dari Bung Karno, dia tidak mendorong anaknya jadi presiden. Ya siapa? Ya kan? Bukan hanya presiden, tidak mendrive anaknya untuk jadi politisi. Politisi. Iya. Ibu Mega berjuang mati-matian, baru kemudian. Oh jauh setelah Pak Karno nggak ada kan. Kemudian Pak Harto yang berkuasa 32 tahun, itu pun di saat-saat terakhir di ujung anaknya jadi menteri. Jadi menteri. Butuh 25 tahun. Butuh 25 tahun baru anaknya jadi menteri. Ya. Setelah ini, Nah ini Pak bayangin Pak Harto itu yang militeristik, otoriter, 30 tahun berkuasa. Dia mengangkat anaknya pun tahu tahapan, Pak. Jadi ketua dulu di Golkar, nggak langsung motong ketua umum Golkar, Pak. Nah, saya khawatir Pak Jokowi ini, yang kedua saya lupa ya Bapak potong saya. Ketakutan saya dengan Pak Jokowi nepotisme ini, poin keduanya adalah kalau Pak Harto yang tadi militeristik tadi mampu diingatkan melalui demonstrasi besar-besaran, ya, korban jiwa, sampai Sultan Jogja berdemonstrasi, ya, mau mandek Panito Ratu mengundurkan diri tanggal 21 Mei, saya takutnya Pak Jokowi ini nggak bisa kita lakukan seperti itu, dan dia nggak akan takut, Pak. Demo besar-besaran, Sultan Jogja kasih pesan, itu semua dilakukan, nggak, karena memang Pak Jokowi bukan dari elit yang bisa diingatkan, Pak. Oh gitu, sudah sampai separah itu kan? Enggak, karakter Pak Jokowi bukan separah itu. Karakter Pak Jokowi itu kan bukan karakter elit, Pak. Jadi susah kita mengingatkan dia. Oke, lanjut. Bung Rey gimana, Bung Rey? Ya lanjut, tadi ada yang terpotong. Ini ya aktivis 98-nya keluar nih. Ya dulu. Jadi gimana tadi? Lawan Pak Harto aja berani gitu ya? Ya kan? Nah justru saya takut sekarang Pak Jokowi ini, Pak. Oh gitu ya? Iya, karena Pak sama tadi, Pak. Iya. Saya itu lawan Soeharto enak karena dia itu militeristik, otoriter. Yang kita hadapi tentara, yang kita hadapi ini aparat, jelas, Pak. Sekarang ini iya. Menyadarkan orang bahaya nepotisme di tengah tingkat kepuasan loh. Nah, itu gimana itu? Ngeri, Pak. Repot. Kita yang dibully habis-habisan. Nanti disambung Bung Iya. Jojo. Iya. Problemnya hari ini kan begini. Tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi itu 80%. Enggak, turun. Ya kan? Turun. Oke, taruhlah turun sekarang 75%. Ya kan? Atau 75%. Nah, masyarakat di desa-desa itu menganggap Pak Jokowi ini baik sekali. Lah iya. Ya kan? Iya. Lalu kemudian hari ini di level kelas menengah, ya mungkin juga elit, tidak semua menganggap apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini sangat berbahaya, ya kan? Nah, ini kan problemnya bagaimana mendeliver
apa yang kita Ya. bicarakan ini, agar ini Ya. sampai ke masyarakat. Ya, dalam waktu Sehingga tertentu. masyarakat dalam waktu yang relatif hanya 2 bulan. 2 bulan ini ya. Ya kan? Bagaimana masyarakat menyadari bahwa ini memang betul-betul berbahaya. Karena itu pertanyaan saya, satu yang perlu dinarasikan dengan sangat jelas, apakah karena prosesnya misalnya tadi sehingga kita menganggap bahaya. Prosesnya ini bagaimana mengakali Mahkamah Konstitusi supaya diloloskan dari sisi regulasi tadi. Yang oleh MK sudah menyatakan ini terjadi pelanggaran berat. Lalu kemudian yang lain lagi, ya kan? Anak yang yang belum 40 tahun ini, wali kota belum selesai, sekarang udah jadi Calon. wakil presiden. Calon. Ya kan, calon wakil presiden. Lalu kemudian anak lagi nggak ada, baru 2 hari jadi ini anggota, tiba-tiba jadi Ketua umum. ketua. Ini kan hal-hal, tapi pertanyaannya, oke, dia sudah lakukan itu, tapi nanti efeknya secara langsung itu apa? Terhadap Ya terhadap demokrasi yang kita bilang berbahaya. kan sebetulnya tadi penjelasan Sam salah satunya kan di aspek ekonomi. Nepotisme ini hanya akan membuat inefisiensi, kan mengakibatkan ekonomi makin mahal biayanya, dan itu akibatnya tentu saja akan banyak perusahaan-perusahaan yang mungkin nggak bisa sanggup lagi beradaptasi. Itu ekonom. Tapi sekarang Dari demokrasinya jelas bahaya dari yang dilakukan sekarang. Jelas akan, saya menyebutkan tadi di awal, Bung, akan mandek lagi proses kaderisasi di partai. Gitu. Jadi kalau mereka sekarang menyebutkan ini anak muda is okay, tapi anak mudanya itu bukan kita gitu loh, Pak. Anak mudanya itu ya anak-anak elit politik. Hah? Iya, elit, anak muda elit politik ini. Gitu. Kalau kita nggak akan kena. Seperti gambaran tadi yang disebutkan oleh Sam. Anak muda yang bergabung HIPMI, anak muda yang bergabung di Kadin, itu yang merasakan. Itu yang saya sebut. Sekarang ini, ke depan nih, kalau Anda nggak punya 2 modal ini, jangan bermimpi deh Anda akan jadi bagian dari elit politik ini gitu. Satu adalah darah biru politik, nggak akan bisa nggak ada yang ngerek lo dari bawah ke atas gitu. Yang kedua, kalau lo nggak punya modal, kalau dua-duanya lo nggak punya, ya udah jadi penggembira aja seperti kita sebutkan. Tunggu dulu Bung Sebastian, karena ini di sini menurut saya supaya kita ingatkan anak muda yang gini, supaya kita ingatkan anak muda yang merasa bahwa ini saatnya kita berkiprah. Enggak. Undang-undang ini dibuat bukan untuk Anda sebenarnya. Hanya khusus untuk satu orang ini. Bukan satu orang, tapi untuk elit yang saya sebutkan itu tadi. Ini nanti yang akan bertanding itu ke anaknya ketua anu, anaknya ketua anu, anaknya ketua anu gitu. Kan sudah diakui oleh Pak Erlangga Hartarto kan? Iya. Iya. Ini anaknya ini Pak, ini anaknya ini Pak, anaknya ini Pak. Ya itu persis saya waktu Pak Erlangga mengatakan di sini juga banyak loh anak-anak muda katanya ya. Ini. Mengapa bukan mereka? Iya. Di Golkar itu banyak anak muda. Mengapa bukan itu yang diperjuangkan oleh Pak Erlangga untuk jadi calon wakil presiden? Bapaknya kalah. Bapaknya anak-anak itu kalah sama bapaknya ini, Pak. Itu makanya kan dari situ udah ketahuan oleh kita kan, karena orang ini nggak punya darah biru yang cukup kuat berbanding dengan Pak Jokowi gitu ya, akhirnya kemudian ya cukup dipamer-pamerin aja kan. Satu pun nggak ada anaknya siapa-siapa. Iya, itu maksud saya gitu. Oke, kita break dulu. Ternyata kita mesti break dulu karena saking ramenya nggak berasa ya. Kita harus break. Oke, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini.